sekumpulan chat. Nggak cukup kuat. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Raya kalau kau bercerai sama Kina. Raya, mama kamu mana? Aku mau kamu nggak pernah selingkuh. I can't. Dengan ini menyatakan gugatan perceraian oleh saudari Kinan kepada saudara Aris Pratama Suganda telah dikabulkan. Nah, di sini mereka mengajarkan kepada kita bahwa perselingkuhan itu adalah sebuah crime, sebuah kejahatan. Karena apa? Karena sebetulnya itu adalah pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Padira. Jumpa lagi dalam podcast yang sangat keren ini, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini kita akan bicara tentang hal yang sedang viral di masyarakat, yang viral juga di medsos. Tapi di sana ada sebuah pelajaran dan pesan yang sangat penting, makanya Padira mengangkat isu tersebut dalam podcast kali ini agar apa yang ditonton, drama yang ditonton oleh masyarakat itu bisa membawa dampak positif bagi masyarakat dan masyarakat bisa mengambil sari-sarinya ya Bun ya. Betul. Baru bagaimana kehidupan di masyarakat itu yang diangkat dalam satu drama yang berjudul Layangan Putus ya. Ya, jadi sahabat Padira dimanapun Anda berada, kali ini ya kita nggak mau nih kalah viral dengan netizen ya. Jadi diskusi kita kali ini atau obrolan kita kali ini ingin juga membincang soal layangan putus. Aduh, kalau sekarang kita dengar layangan putus itu di mana-mana bikin baper ini. Kenapa baru? Ya begitu. Ya sebenarnya cerita layangan putus ini sebenarnya sih diangkat dari kejadian sehari-hari begitu. Mungkin saya bagian dari cerita itu atau orang-orang di sekitar saya juga bagian dari itu gitu. Tapi mengulang cerita-cerita itu gitu kan, ini menjadi semacam sesuatu hal yang menarik gitu karena cerita di dalamnya layangan putus itu ya yang sebenarnya diangkat dari sebuah realita ternyata juga kalau kita tonton lagi gitu kan kita akhirnya mereview gitu loh. Oh ternyata di kehidupan nyata itu kalau diamati gitu kan ada hal-hal yang mungkin kemarin ketika kita mengalami gitu itu lewat gitu kan. Tapi ketika kita mengilas balik ya dari kisah orang lain gitu, justru ada pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Betul. Nah, begitu Ibu. Iya, itu masalahnya. Jadi Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan ini sangat relevan ya dengan tema layangan putus. Nah, kenapa ini terjadi dan terjadi lagi? Sebab kita semua, perempuan, laki-laki, masyarakat, gak pernah mau belajar ya terhadap kejadian-kejadian yang sudah berulang kali terjadi. Dan ini akan terjadi lagi kalau kita nggak mengambil pembelajaran. Nah, kali ini kita akan mengambil pembelajaran dari layangan putus. Apa sih masalahnya? Nah, cerita ini adalah cerita tentang rumah tangga, cerita tentang perselingkuhan, cerita tentang relasi suami istri, cerita tentang bagaimana seharusnya kita berelasi, ya berinteraksi secara elegan, secara moral ya dalam masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga kita kan bukan binatang ya. Kita hidup dengan norma-norma sosial, kita hidup dengan norma-norma kemanusiaan. Nah seharusnya layangan putus ini memberikan pembelajaran dan kita mesti belajar supaya nggak terulang lagi dan terulang lagi kan. Nah kita harus belajar bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi istri yang bertanggung jawab. Nah, karena apa? Karena dalam perkawinan itu, kalau putus seperti yang terjadi dalam kasusnya si Kinan dan si Aris, itu bukan hanya mereka yang luka, tapi keluarga besar kan, orang tua, mertua, sahabat-sahabat juga. Lalu jangan lupa anak Mas Lukman, coba anak, kasihan kalian semua nggak pernah berpikirkan tentang perasaan anak, tentang kasihan bagaimana anak itu akan memikul beban luka sepanjang hidupnya. Karena itu tolong deh menjadi orang tuh agak sedikit
sensitif lah ya, agak sedikit punya punya hati nurani, karena kita harus punya perasaan ya, binatang aja punya perasaan. Karena itu saya pikir dalam membangun keluarga ini difikirkan baik-baik ya, supaya calon suami, calon istri memikirkan dulu nih ya, untuk membentuk keluarga itu pikir dulu matang-matang. Jangan sampai baru berapa tahun berkeluarga terjadilah seperti yang terjadi dalam Layangan Putus. Ya, tapi begini Bu, ada banyak tontonan ya yang sebenarnya juga sama diangkat dari realitas sosial gitu. Tapi mungkin sering membuat saya gregetan dan kadang akhirnya memilih untuk tidak menonton gitu. Karena ada perspektif yang mungkin sengaja atau nggak sengaja ya disampaikan oleh si pembuat film itu, yang seolah-olah itu justru membenarkan si pelaku perselingkuhan dan justru menyalahkan si perempuan yang hanya diam dan pasrah begitu loh Bu. Nah, betul. Ini jadi perspektif Layangan Putus kali ini sangat bagus ya. Jadi perspektifnya itu pertama memandang perselingkuhan itu adalah sebuah kejahatan, sebuah bagian pidana dan KDRT. Nah, ini kan sekarang kita harus belajar kan. Gimana bahwa, itu Bu? Kok perselingkuhan bisa dikatakan KDRT itu gimana? Oh iya, karena itu menyakiti perasaan. Itu bagian dari menyakiti kekerasan psikis ya. Kekerasan psikis. Meskipun nggak terjadi, jadi sebenarnya ya tontonan kali ini tuh elegan sekali ya. Nggak ada kata-kata yang artinya mereka tidak berteriak-teriak, tidak saling memaki, tidak saling menghujat. Ini bagus. Jadi secara elegan mereka menunjukkan karakter yang matang sebagai manusia. Nah, di sini mereka mengajarkan kepada kita bahwa perselingkuhan itu adalah sebuah crime, sebuah kejahatan. Karena apa? Karena sebetulnya itu adalah pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan, terhadap janji perkawinan. Ya, nah, itu dia. Ini mesti kita tahu ya. Akad nikah namanya akad. Akad itu dalam bahasa Arab itu transaksi, perjanjian suci. Nah, siapapun ya, apakah itu suami atau istri yang mengkhianati perkawinan, itu dianggap mengkhianati perjanjian. Dan itu crime ya, pidana. Dan itulah pentingnya kita memahami dengan baik bahwa siapapun yang mengkhianati perjanjian suci dalam perkawinan itu patut loh dihukum pidana, patut dilaporkan ke polisi. Nah, Bun, yang terjadi di masyarakat sekarang ini kan, kalau misalnya terjadi ada konflik keluarga kayak gitu, biasanya kan selesaikan baik-baik saja. Betul. Ya kan? Selesaikan baik-baik secara saja. Kekeluargaan. Saya belum pernah baca juga itu yang dinaikkan menjadi sebuah kasus kriminal pidana atau apa ya. Jadi perjanjian pisah-pisah saja gitu. Jadi itu yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Betul, secara umum pisah begitu, kadang-kadang berpisah begitu saja, tetapi perpisahan itu membawa luka bagi istri, membawa luka bagi anak, karena umumnya nih ya, para lelaki yang meninggalkan keluarganya itu lalu tidak bertanggung jawab. Padahal di dalam ajaran Islam, kalau terjadi perceraian, istri dan anak itu tetap mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan hak-haknya dari suami, karena kamulah yang punya tugas untuk membiayai atau menafkahi istri dan anak-anak. Meskipun nanti saya juga tetap akan membangun satu wacana baru bahwa dalam keluarga itu bukan hanya suami yang menafkahi atau yang mencari uang, tetapi dua-duanya harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dari anak-anak ini. Tetapi kenyataannya dalam masyarakat kita ini, karena itu masyarakat kita masih dibelenggu oleh budaya patriarkal, seolah-olah perkawinan itu ya biasa saja. Nah, sekarang bagaimana kita membangun satu kesadaran baru bahwa perpisahan itu atau perceraian itu adalah sesuatu yang merugikan banyak pihak. Kalau bisa jangan bercerai deh, kalau bisa ya, karena kamu kan sudah berjanji suci kan. Kalau misalnya itu dinaikkan, kalau kita belajar dari Layangan Putus ini, kalau itu dinaikkan dalam konteks perbuatan pidana, melawan hukum pidana, itu apa perlu ada perubahan atau penambahan atau penyesuaian regulasi misalnya? Sudah ada pasalnya kan? Kan sebenarnya itu ada pasalnya Pak. Jadi perselingkuhan Pasal ini kan sebenarnya ya di Undang-Undang di dalam KUHP. Ya. Oke, jadi KUHP itu mengatur bahwa kayak misalkan dua orang yang melakukan perselingkuhan itu sebenarnya dua-duanya salah dipidana begitu. Dan dua-duanya bisa dipidana
pidana, asal kemudian ya seperti tindak pidana yang lainnya kan, dia bisa dibuktikan dengan keterangan ada saksi, ada alat bukti begitu. Nah, yang itu yang disebut overspell kalau di KUHP. Cuma memang hukum kita di Indonesia ini kan kadang ya begitulah ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah begitu. Seringkali ya ketika kita di dalam rumah tangga terjadi perselingkuhan, kalau yang terjadi itu kan yang disalahkan itu hanya si perempuannya lainnya begitu kan, dianggap sebagai pihak ketiga atau pelakor begitu kan. Tapi kalau yang selingkuh istrinya yang disalahkan siapa? Yang selingkuh istrinya ya jadi kalau kita melapor di dalam KUHP dengan tindak pidana overspell itu, kita nggak bisa hanya melaporkan si pelakunya saja, kemudian kita nggak melaporkan istri atau suami kita. Jadi dua paket. Kalau kita melaporkan kasus itu, misalkan perbuatan perzinahan itu ya, kan perzinahan yang merusak rumah tangga ini ya, itu artinya kita nggak bisa tebang pilih, saya melaporkan si pelakornya saja, kita melindungi istrinya, ya enggak, satu paket itu begitu, karena sebuah kejadian itu kan dilakukan bersama-sama, asal ada bukti dan saksi seperti itulah istilah pelakor juga seharusnya juga tidak kita gunakan, karena istilah pelakor itu juga merugikan perempuan ya, padahal pelakunya itu kan dua-duanya. Karena itu jangan pernah menyalahkan. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, kepada teman-teman saya, kalau pasangan kamu berselingkuh, jangan kamu menyalahkan perempuan, atau jangan kamu membangun konflik dengan perempuan itu jadi membuat permusuhan sesama perempuan. Tetapi kamu minta suami kamu atau pasangan kamu untuk menyelesaikan persoalannya. Kalau saya katakan kepada suami saya, misalnya kalau dia selingkuh, saya katakan selesaikan persoalanmu dengan perempuan itu. Kalau kamu nggak selesai dengan dia, kamu akan selesai dengan saya. Kan lebih elegan begitu kan. Jadi nggak usah kita buang-buang waktu, nggak usah kita buang-buang energi, nggak usah kita buang-buang waktu kita berharga atau diri kita yang berharga untuk menyelesaikan persoalan yang bukan persoalan kita, kan persoalannya dia berdua. Nah sekarang gini Bun, kita ngomong soal ruang lingkup atau lingkungan yang mempengaruhi. Ini kalau belajar dari layangan putus, itu kan sebenarnya keluarga kelas menengah ke atas ya. Jadi itu terjadi itu masalah ekonomi tentu saja mungkin tidak ada gitu ya. Menariknya di layangan putus itu kan sebenarnya kalau di situ kan terjadi kemudian ada gonogini ya, dan itu diberikan oleh Aris kepada Kinan. Itu motivasi dulu nih, motivasi perselingkuhan itu apa dulu? Perselingkuhan itu terjadi di mana saja, di kalangan masyarakat bawah, masyarakat menengah, masyarakat high class. Jadi perselingkuhan itu adalah sebuah kondisi yang bisa terjadi di mana saja, dan motifnya itu bisa sangat beragam. Karena itu bagi saya nggak bisa menerima motif apapun alasannya, nggak ada alasan. Perselingkuhan adalah sebuah crime, sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, itu poin pentingnya. Jadi kalau kita ngomong masalah gonogini ini, kalau yang saya tahu kan di masyarakat kalangan bawah ini kan banyak sekali, apalagi yang COVID kemarin itu banyak perceraian juga gitu di kalangan bawah ini, karena akhirnya ya ada yang kenapa di masa COVID mengungkap banyak karena mereka kan berada di rumah, jadi ketahuan gitu loh. Biasanya kan di luar. Kemudian ada juga masalah ekonomi, karena akhirnya ya udahlah, saya ikut orang tua, saya hidup sendiri segala macam, itu ada juga. Nah, ini terkait dengan inilah yang putus soal perselingkuhan sih ya, yang jadi topiknya ya, bukan soal perceraiannya kan. Saya pengen ini aja sebenarnya, kalau di layangan putus itu kan seolah-olah perceraiannya itu fine-fine aja gitu loh Bu, karena si Aris kemudian memenuhi ini hak si anak untuk ketemu sama ibu, hak ibu ketemu anak ketemu bapaknya, terus kemudian ada pembagian gonogini yang bagus. Tapi kalau kita bicara realita kan nggak begitu Bu. Kalau tadi yang Ibu bilang gitu kan, yang sering terjadi di masyarakat itu ketika kemudian terjadi perselingkuhan, kemudian ada perceraian, justru yang terjadi itu pemiskinan terhadap perempuan dan anak-anaknya begitu. Karena selalu saja ya, Pak Lukman mungkin bisa mengulik lah di sekitarnya, banyak laki-laki yang kemudian berselingkuh,
apakah dia kemudian menikahi pasangan selingkuhnya apa tidak gitu. Tapi yang faktanya adalah si istrinya ditinggal begitu saja. Nggak ada itu kemudian pembagian gonogini diberi penthouse berapa 5 miliar gitu kan. Itu kayaknya kok di surga kayaknya ya. Yang terjadi itu pemiskinan, Bu. Menurut Ibu gimana iya, ini? betul, sangat betul Mbak Ruba ya. Jadi menurut saya perselingkuhan itu sebetulnya ya merugikan si perempuan, perempuan yang diselingkuhi, merugikan istri, merugikan anak, tapi juga merugikan si laki-laki itu sendiri, karena laki-laki itu akan menghadapi kehidupan yang gamang dan tidak tentram. Kenapa merugikan perempuan yang diselingkuhi? Karena seharusnya dia bisa sebetulnya kalau dia keluar dari dari persoalan itu, ya boleh jadi dia ketemu laki-laki yang laki-laki yang hebat, lebih hebat dari laki-laki yang punya suami gitu kan. Nah karena itu tolong deh, menjadi perempuan itu kamu selalu membuka perspektifmu. Jadi jangan kamu belenggu dirimu pada satu kondisi di mana kamu nggak punya pilihan gitu. Kamu ini manusia gitu ya. Tolong deh ya para perempuan yang masih muda, yang cantik, yang punya karir ya. Tolong deh jangan kamu belenggu dirimu, jangan kamu jebak dirimu dengan kehidupan yang kamu nggak punya pilihan. Boleh jadi di luar sana kalau kamu memutuskan, oh saya nggak ingin mengganggu nih, karena begitu kamu tahu laki-laki itu punya istri, punya anak, tolong deh kamu punya hati nurani juga ya untuk tidak merusak rumah tangga orang. Karena itu sebaiknya ya kamu memutuskan kita berteman saja, bersahabat saja, lalu kamu ya membuka diri untuk cari yang lain kan. Dan itu bisa saja terjadi. Nah yang kedua, seringkali gini nih Mas Lukman, para perempuan seringkali yang menghadapi, karena kami juga punya lembaga konsultan ya, di konsultasi di kantor. Begini, para perempuan yang diselingkuhi itu seringkali dia merasa guilty. Aduh saya ini kurang apa ya kok suami saya kok selingkuh. Aduh saya ini kurang apa, suami saya kok suka main perempuan. Jangan pernah menyalahkan dirimu, karena kamu nggak punya masalah. Yang punya masalah itu laki-lakimu, pasanganmu. Karena itu jangan pernah kamu membuat dirimu merasa guilty, merasa bersalah, dan itu akan membuat kamu stres, depresi dan frustrasi. Kamu bangkitlah bahwa kamu nggak punya masalah. Yang punya masalah itu si laki-laki yang nggak punya dia nggak punya komitmen, nggak punya konfidensi, nggak punya kepercayaan diri. Dia adalah laki-laki, menurut saya sih ya enaknya disebut apa ya, laki-laki brengsek kali ya. Iya, brengsek. Jadi menurut saya mari deh kalian para perempuan, kita semuanya perempuan ya, jangan pernah mau diselingkuhi dan jangan pernah mau dipoligami, karena itu adalah suatu kehidupan yang sangat tidak tentram dan tidak bahagia. Karena semua yang terjadi dalam masyarakat kita, dalam realitas masyarakat kita, nggak pernah ada poligami itu membawa kebahagiaan. Semuanya membawa kepada kesengsaraan. Jadi layangannya putus beneran ya. Beneran putus. Tapi ya putus. Ya putus beneran. Karena nggak ada kejelasan kan, layangannya kemana, benangnya kemana, tarik kemana gitu. Jadi saya kira kalau ini kita mau tarik angelnya dari segi hukum dan pemenuhan hak dan martabat siapapun di keluarga itu ya, baik perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban, bahkan anak ya, anak itu terutama, gimana caranya negara itu bisa menghadirkan hak-hak itu bisa tetap terpenuhi dengan adanya kasus ini. Misalnya ini nggak bisa ditolerir, nggak bisa didamaikan, akhirnya pisah, itu seperti apa? Apakah cukup dengan regulasi sekarang ini, gini terus kemudian ngasuh anak selama 6 bulan atau apa segala macam sebelum tidak. Kalau bagi saya suami istri, ayah dan ibunya tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak itu sampai usia 18 tahun, sampai dia selesai jadi anak gitu. Karena kalau dalam undang-undang kita disebut anak itu sampai usia 18 tahun. Karena itu ingat ya baik-baik para orang tua, kalian semua ayah, ibu bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pengasuhan anak-anak itu sampai dia berusia dewasa atau dalam arti 18 tahun. Karena itu saya menghimbau kepada semua sahabat Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Mari kita mengambil pelajaran dari layangan putus ini, bahwa kita tidak akan pernah ya melakukan hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang menyakiti orang lain dan hal-hal yang apalagi menyakiti orang terkasih kita ya. Benar, anak-anak kita. Karena itu mari deh kita menjadi orang yang lebih mengedepankan kedamaian, mengedepankan ketentraman, karena emosi itu bisa dikontrol.
keinginan itu bisa dikontrol, karena itulah sebabnya kita menjadi manusia. Sekali lagi, mudah-mudahan sahabat Padira mengambil pembelajaran yang berarti dari tayangan Layangan Putus. Dan jangan hanya baper saja ya. jangan baper Jangan aja. baper saja, tapi kita bisa menarik kesimpulan dan pelajaran dari Layangan Putus. Dan jangan lupa kita juga harus mengedukasi anak-anak kita, Iya, mengedukasi masyarakat di sekeliling kita supaya kejadian seperti ini tidak lagi berulang dan berulang lagi. Oke. Sahabat Padira, itu cukup menarik ya. Sayang sekali durasinya sangat mepet untuk bicara soal Layangan Putus yang viral pada saat ini. Tapi lain kali saya mengusulkan Bun sama Mbak Rup, saya barusan nonton film nominasi Oscar, yaitu The Better Days, film dari China, itu soal bullying masa sekolah, terus kemudian akhirnya terjadi drama juga ya. Wah, kita bisa mesti ulas nonton. itu, Kita mesti ambil belajar. pelajarannya gitu ya. Di next podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira.